Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas apa yang terjadi kalau All Might memberikan Quick One for All-nya kepada Endeavor di anime My Hero Academia. Tapi sebelum kita lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya yaitu Oh My Food and Store karena di sana akan ada live yang sangat menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Endeavor dalam narasi aslinya adalah sosok yang didorong oleh ambisi gilanya untuk melampaui All Might dan menjadi simbol perdamaian. Quick bawaannya yaitu Hellflame memberikannya kemampuan untuk mengendalikan api dengan intensitas yang luar biasa, menjadikannya salah satu pahlawan paling kuat di dunia. Dia adalah pahlawan yang efisien, tangguh, dan memiliki rekam jejak penyelesaian kasus paling banyak dalam sejarah kepahlawanan di Jepang. Meskipun tindakan heroiknya ini lebih cenderung pragmatis dan kurang berempati dibandingkan All Might. Ambisinya terlalu besar, sayangnya juga memiliki sisi gelap, yaitu Endeavor menjadi melakukan perlakuan buruk terhadap keluarganya demi menciptakan pewaris yang sempurna. Namun seiring berjalannya cerita, kita memahami bahwa All Might pensiun dari dunia pahlawan. Endeavor merasa bahwa usahanya untuk melampaui All Might menjadi hancur berantakan. Karena yang dimau Endeavor adalah dia berhasil menjadi pahlawan nomor satu dan menyingkirkan All Might ke posisi kedua, bukan? Yang kejadian malah All Might yang pensiun. Jadi Endeavor naik ke posisi pertama tanpa adu kompetisi dengan siapapun. Oleh karena itu, Endeavor mulai merenungi tindakannya selama ini dan akhirnya dia menyadari kekeliruan pola pikirnya dan mulai berjuang untuk menebus kesalahannya di masa lalu dan memahami makna sebenarnya dari menjadi pahlawan nomor satu. Jika seandainya Endeavor diberikan Quick One for All oleh All Might, maka Endeavor akan menjadi pahlawan terkuat sepanjang masa. Loh, kok bisa? Karena Endeavor sendiri telah melatih fisik tubuhnya ke titik maksimal kekuatan terkuat dari manusia biasa tanpa Quick. Intinya, dia memiliki fisik seperti tentara, sehingga sama seperti All Might, Endeavor tidak akan kesulitan untuk mengeluarkan Quick One for All 100% dan tidak mengalami cedera serius seperti yang dialami oleh Izuku Midoriya dan Katsuki Bakugo. Meskipun prinsip umumnya adalah menangkap villain hidup-hidup, Endeavor sering menggunakan kekerasan untuk menghabisi lawannya. Contohnya ketika dia menghabisi beberapa Nomu. Tidak seperti All Might yang langsung mengeluarkan Quick One for All-nya dengan kekuatan besar seperti Superman. Endeavor akan menggunakan Quick One for All-nya untuk meningkatkan kekuatan Quick Hellflame miliknya jauh lebih kuat, seperti yang dilakukan oleh Katsuki Bakugo ketika dipinjami Quick One for All oleh Izuku saat melawan Nine di My Hero Academia Heroes Rising Movie. Tindakan para pahlawan sangat dipengaruhi oleh kode etik dan moral yang mendasari profesi mereka. Endeavor akan menggunakan Quick Hellflame yang diperkuat oleh One for All untuk melancarkan serangan jarak jauh demi membakar musuh-musuhnya. Dia juga bisa menggunakan Quick One for All untuk membuat fisiknya sekuat All Might dan menghajar musuh-musuhnya dari jarak dekat. Sehingga musuh terkuat sekalipun seperti All for One tidak diberi kesempatan untuk menyerang balik. Di titik inilah All for One bisa benar-benar akan sekarat dan mau tidak mau kabur dari Endeavor yang terlalu kuat. Seandainya All Might mewariskan Quick One for All-nya sebelum Izuku Midoriya lahir, maka Endeavor juga tidak akan pernah membutuhkan pernikahan Quick sejak awal, sehingga ia akan menikah dengan tujuan punya anak dan hidup seperti keluarga biasa. Namun Endeavor akan merasa perlu untuk mewariskan One for All kepada penerusnya, dan ia juga mungkin akan dapat berkomunikasi dengan para pendahulunya seperti yang dilakukan oleh Izuku Midoriya, sehingga ia akan mengetahui bahwa orang yang menerima One for All haruslah orang yang tidak memiliki Quick. Dan itu berarti bahwa Endeavor pada akhirnya akan memberikan pada Izuku Midoriya atau siapapun yang tidak memiliki Quick. Tidak lama setelah itu, ia akan pensiun dan menghabiskan waktu bersama keluarganya yang tidak akan pernah disiksa. Dengan Endeavor yang sudah mewariskan One for All-nya,
tapi All Might yang sudah pensiun masih hidup, Izuku Midoriya akan dilatih selama 10 bulan ke depan untuk menggunakan One for All. Dan Endeavor yang sebenarnya berteman dengan All Might di garis waktu ini, ia akan mewariskan pengetahuan tentang cara mengajar seseorang untuk menggunakan quick tersebut, sehingga Izuku akan dapat menggunakan full cowling lebih awal dan bahkan mempelajari versi shoot style-nya yang lebih halus sebelum ujian masuk sekolah UA. Penting juga untuk dicatat bahwa All Might di garis waktu ini tidak pernah terluka oleh All for One karena ia mendapat bantuan dari Endeavor yang menggunakan One for All, sehingga ia benar-benar dapat melatih Izuku dengan lebih efisien. Pada saat ujian masuk, keterampilan Izuku sudah sebanding dengan dirinya di arc perang, yaitu sekitar 30-45% dari One for All-nya. Ini berarti Izuku akan menjadi salah satu 3 siswa teratas dalam ujian masuk di UA, bahkan mungkin juara pertama. Ini asumsinya kalau Enji Todoroki masih memiliki keluarga yang sama seperti di timeline utama. Soto tidak akan memiliki masalah dengan menggunakan kedua sisi quicknya secara bersamaan, meskipun kekuatannya mungkin masing-masing lebih lemah. Toya juga akhirnya dapat menemukan cara untuk mengatur apinya dan mengambil alih peran Endeavor. Dan karena Soto memiliki ayah yang baik, Inasa tidak pernah membenci Endeavor atau Soto, dan dengan demikian Inasa ada di UA. Hanya karena All for One benar-benar mati kali ini, tidak berarti Shigaraki dan League of Villains alias Liga Penjahat tidak akan menjadi masalah. Kita benar-benar tidak tahu kapan All for One memberikan quick aslinya kepada Tomura Shigaraki. Tapi jika kita berasumsi terjadinya hal tersebut sebelum dimulainya seri My Hero Academia, maka berarti tidak banyak yang benar-benar berubah selain Kyudai Garaki dan hingga Hantomachiya yang bertanggung jawab atas sumber daya All for One sampai Shigaraki mandiri. Dan jika para pahlawan membiarkannya, maka ini akan menjadi malapetaka di masa depan. Beberapa arc pertama sebenarnya tidak banyak berubah sama sekali. Izuku mendapat skor yang tinggi dalam tes penilaian quick, dan pertarungan dia dan Bakugo bisa saja berakhir dengan hasil yang sama, yang berarti tim pahlawan tetap menang. USG berjalan berbeda karena All Might tidak punya alasan untuk tidak hadir sejak awal dan akan membantu Aizawa melawan para penjahat, sementara yang lain akan melawan para profesional. Meskipun All Might tidak memiliki quick, dia memiliki pengalaman bertahun-tahun, sehingga dia seharusnya bisa mengalahkan Aizawa. Para siswa akan dipaksa untuk bekerja sama mengalahkan Nomu dari USG. Sementara Bakugo menyuruh Kurogiri dan All Might atau Aizawa melawan Tomura. Tapi dengan penggunaan kekuatan Todoroki yang baik bekerja sama dengan seluruh kelas, mereka pasti bisa bertahan sampai pahlawan profesional lainnya tiba dan memaksa para penjahat itu mundur. Era All Might sebagai simbol perdamaian memiliki pengaruh yang sangat besar, tapi sayangnya sudah berakhir. Festival olahraga sangat kompetitif antara Soto, Midoriya, dan Bakugo, tapi pada akhirnya Soto yang akan menang karena dia menggunakan es dan api. Alur cerita Hosu terjadi selanjutnya, dan alih-alih pergi ke Grand Torino, Izuku akan pergi ke agensi Night Eye. Grand Torino tetap akan datang untuk memeriksa kemampuan Midoriya secara pribadi, tapi dia tetap menyarankan untuk pergi ke Tokyo untuk melatih Midoriya menghadapi para penjahat, yang menyebabkan Grand Torino, Deku, Night Eye, dan Mirio semuanya pergi ke Hosu. Karena Endeavor akan menetapkan bahwa hanya yang tidak memiliki quick yang dapat mengambil One for All, Night Eye tidak akan pernah mencoba memaksa Midoriya untuk memberikan One for All kepada Mirio. Ketika pahlawan itu pergi untuk menghadapi para trio Hosu Nomu karena Kyudai Garaki tidak ingin Nomu dari USG,
pergi bersama Tomura untuk kedua kalinya, sementara Izuku menyelamatkan Lida dari Stain. Soto akan memilih untuk magang di bawah Toya, yang juga akan pergi ke Hosu untuk memburu Stain. Jadi Soto dan Izuku tetap bertarung dan menghentikan Stain. Dalam skenario ini, Bakugo dan Midoriya akan menghadapi All Might untuk ujian akhir, tapi mereka memiliki peluang besar untuk benar-benar mengalahkannya. Tentu saja mengingat dia masih setara dengan Stain dan Aizawa di sini. Dan dia juga memiliki peluang yang bagus untuk mengalahkan mereka, bahkan 2 lawan 1. Setelah itu mereka pergi ke Iceland. Tapi tidak ada alasan bagi David Shield untuk menginginkan Quick Amplification Device sejak awal. Jadi E-Expo berjalan tanpa hambatan. Tanpa All for One, saya ragu Tomura akan menemukan camp pelatihan. Jadi mereka menghabiskan seminggu penuh untuk berlatih dan diakhiri dengan Izuku membuka Black Whip yang akan dia kendalikan pada saat ujian lisensi sementara. Dengan kata lain, Kamino War tidak akan pernah terjadi dan seluruh kelas harus sebanding dalam kemampuan tempur dengan diri mereka di arc pelatihan gabungan. Berikutnya adalah ujian lisensi sementara yang jauh lebih mudah karena Soto tidak perlu khawatir tentang Inasa yang menjadi masalah, dan sebaiknya keduanya akan lulus karena Bakugo tidak pernah diculik dan juga ada beberapa kekalahan yang masih bisa ditoleransi. Dia tidak akan pernah berada dalam kondisi seperti arc Paranormal Liberation Front. Ditambah lagi dengan fakta bahwa tidak memiliki bukti nyata bahwa Izuku terhubung dengan Endeavor atau All Might, sehingga dia pasti akan fokus dan berada di puncak permainannya. Jadi ada kemungkinan besar dia lolos. Izuku kemudian akan kembali ke agensi Night Eye dan alur overhaul pun terjadi. Hanya Izuku yang memiliki keterampilan setara alur War dengan kekuatan 30-45% One for All dan pengetahuan tentang cara menambahkan keterampilan baru ke rangkaian gerakannya dari Endeavor. Ini memungkinkan untuk mempelajari kemampuan Night Eye dan Mirio untuk memprediksi gerakan seseorang berikutnya. Jadi Izuku benar-benar mengalahkan Overhaul pada bentuk kedua dia. Pada saat yang sama, Bakugo akan kembali ke base jenis dan Soto akan mempelajari teknik Flash Fire Fist dari Toya. Alur Gentle juga sama, hanya saja dengan tekanan berbasis keamanan di pihak Izuku. Setelah sekian lama tidak beraksi, Kyudai Garaki dan Giganto Magia memutuskan untuk melatih Tomura agar memaksanya tumbuh, karena Tomura memiliki semua orang di Vanguard Action Squad kecuali Dabi. Ini berarti mereka semua akan menjadi lebih kuat. Kompres adalah orang yang pergi bersama Kyudai Garaki untuk melepaskan Hike Enomo, tapi api Toya lebih dari cukup untuk mengalahkan regenerasi dari Hike Enomo bernama Hood itu. Pada titik ini Izuku akan membuka Quick Float dan Danger Sense. Jadi tidak mungkin Izuku untuk kalah pada arc pelatihan gabungan, dan Soto menggunakan Ice dan Fire secara bergantian sehingga kelas A memenangkan pertandingan ketiga secara langsung alih-alih menghadapi hasil seri. Meskipun Liga Penjahat tidak punya penjahat dengan tipe Quick Attack on Everyone seperti Dabi, mereka masih memiliki Moonface, Magne, Master, dan Muskular di sana untuk menutupi kekurangannya sampai Quick Tomura bangkit. Sebenarnya masalah ini lebih buruk karena Giganto Magia telah dikaitkan dengan Tomura sejak awal, sehingga Kurogiri tidak perlu menemukannya dan ditangkap oleh Grand Torino. Karena Dabi tidak pernah mencoba merekrut siapapun dan Kamino juga tidak pernah muncul, ada masalah besar bahwa Hawks tidak pernah menyusup ke Paranormal Liberation Front, sehingga Hawks tidak tahu apa yang terjadi pada rencana Paranormal Liberation Front. Namun, perang akan tetap menjadi pukulan telak bagi Paranormal Liberation Front, terutama dengan markas Kamino yang juga tidak pernah diserang. Tapi tetap saja meskipun All for One dapat dikalahkan dengan mudah oleh Endeavor yang telah mendapatkan Quick One for All, Shigaraki Tomura tetap akan diberikan Quick All for One oleh Kyudai Garaki sesuai rencana. Dan karena tidak tergabung dengan Paranormal Liberation Front,
para pahlawan tidak tahu rencana Kyūdai Garaki, dan Kyūdai Garaki akan berhasil menyelesaikan transplantasi Quick All for One asli kepada Shigaraki Tomura, sehingga Tomura akan menggunakan Quick All for One 100% dan menghancurkan dunia sampai habis. Tentu saja para pahlawan tidak diam. Endeavor dengan sisa Quick One for All-nya akan berduel dengan Shigaraki Tomura sampai mati. Pertarungan keduanya akan begitu hebat karena menyadari Endeavor begitu kuat, Vestige All for One dan Shigaraki tidak akan saling berebut kendali seperti yang terjadi di timeline utama. Tapi keduanya justru bekerja sama untuk menghabisi Endeavor yang merupakan musuh utama. Meskipun kekuatan Endeavor dengan One for All akan luar biasa, kombinasi fisik setara Prime All Might milik Shigaraki, kematian instan dari Decay, dan fleksibilitas Quick dari yang dicuri oleh All for One memberikan Shigaraki keunggulan pertarungan yang signifikan. Endeavor harus menghindari kontak langsung dengan Shigaraki untuk mencegah disintegrasi. Meskipun kecepatannya Endeavor ditingkatkan oleh One for All, namun Quick Decay akan tetap menghancurkan apapun tanpa sisa. Hanya karena tersentuh jari Shigaraki sedikit saja akan menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi Endeavor. Di sini Endeavor tidak akan berusaha menyelamatkan jiwa Shigaraki seperti yang dilakukan oleh Izuku Midoriya di timeline utama, tapi akan berusaha membunuh Shigaraki secepat mungkin. Shigaraki sangat tahu sifat Endeavor ini dan akan melakukan hal yang sama pada Endeavor. Pertarungan pasti akan terjadi di udara karena Shigaraki akan menghancurkan daratan jika dia menyentuh tanah. Disinilah titik kritisnya. Apakah pendahulu Quick One for All akan memberikan akses Quick mereka pada Endeavor? Endeavor mungkin sedikit kewalahan dan butuh adaptasi untuk menggunakan Quick baru jika diberikan oleh pendahulu One for All seperti Gear Shift, Fajin, Danger Sense, Black Whip, Smoke Screen, dan Float. Skenarionya Endeavor akan mengalihkan perhatian Shigaraki menggunakan teknik Hell Surtain yang diperkuat dengan One for All untuk membakar Shigaraki menjadi gosong. Shigaraki yang waspada langsung menggunakan air cannon ditambah heavy payload untuk melenyapkan api dari Quick Hell Flame Endeavor. Endeavor yang sudah beradaptasi dengan Quick pendahulu One for All akan menggunakan Float untuk melayang di udara, Danger Sense untuk melacak Shigaraki, Smoke Screen untuk berkamuflase dan bermanuver ke sana kemari dengan Quick Gear Shift, dan mengumpulkan energi kinetik untuk Quick Fajin. Endeavor dengan tenang menyelinap di belakang Shigaraki yang masih berusaha melenyapkan serangan Hell Surtain dari Endeavor. Dan dengan Quick Black Whip dan Fajin, Endeavor akan menggunakan teknik Black Chain yang diperkuat One for All untuk mengikat dua tangan dan kaki Shigaraki. Lalu Endeavor akan menggunakan Prominence Burn-nya yang diperkuat oleh Quick One for All untuk membakar Shigaraki sampai jadi abu. Saat dibakar, Shigaraki langsung melepaskan Quick Reverse Step dari All for One untuk menusuk seluruh tubuh Endeavor karena dia kesakitan pas dibakar. Endeavor tetap menahan sakit dan terus membakar Shigaraki sampai habis. Endeavor yang sudah terluka dan kelelahan sehabis membunuh Shigaraki akan turun perlahan ke daratan. Kemudian Endeavor merasa dia akan meninggal dunia. Sebenarnya bisa aja Endeavor menggunakan Quick Hell Flame-nya untuk membakar luka-lukanya agar tidak mengalami pendarahan. Tapi karena Endeavor menggunakan Quick Gear Shift untuk memaksimalkan peluangnya membunuh Shigaraki, tubuh Endeavor mulai lumpuh dan Endeavor tidak bisa bergerak lagi selagi kesulitan bernafas. Endeavor akhirnya bangga karena bisa menyelamatkan dunia dari teror Shigaraki dan All for One. Disinilah Endeavor akan kehilang semua sisa Quick One for All-nya setelah dulu memberikannya pada Izuku, dan akhirnya mati dengan tenang akibat kehabisan darah. Izuku Midoriya dan seluruh pahlawan yang lain berdatangan untuk melihat sisa pertarungan Endeavor dan Shigaraki, tapi mereka terlambat untuk menyelamatkan Endeavor yang sudah tewas.
Namun, mereka juga menemukan sisa abu yang setelah dianalisis ternyata dari Shigaraki. Soto yang ikut menemani Izuku menangis dan berduka atas kematian ayahnya. Dunia pahlawan pun bergabung atas perjuangan Endeavor. Namun mereka sadar bahwa ancaman belum selesai. Masih ada Kyudai Garaki dan Gigantomachia yang bersembunyi sambil mengumpulkan kekuatan dari penjahat di seluruh dunia untuk membalas kematian Shigaraki dan All for One. Izuku Midoriya, Soto Todoroki, Kazuki Bakugo, dan teman-teman para pahlawan yang lain tidak gentar. Mereka juga mengumpulkan kekuatan untuk bersiap melawan ancaman masa depan tersebut dengan optimis dan menyatukan kekuatan pahlawan dari seluruh dunia. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.